Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan tentang kecerdasan buatan dengan tema heuristic search. Bisa di next. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bilqis Sabrina Hatila, NIM 02. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Mauna, NIM 09. Perkenalkan nama saya Ahmad Heri Asena, NIM 62. Perkenalkan nama saya Haryo Bimantoro dengan NIM 7021071. Perkenalkan saya Ditya Fatanavaldi dengan NIM 76. Oke, bisa di next. Oke, pertama pengertian heuristic search. Heuristic search adalah salah satu teknik pencarian dalam bidang kecerdasan buatan yang bertujuan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Teknik ini membantu proses pencarian dengan cara menyempit ruang ruang pencarian menggunakan aturan-aturan dalam setiap tahapannya, sehingga memudahkan dalam mencari solusi yang optimal dalam waktu yang singkat. Heuristic search mengutamakan efisiensi waktu pencarian dengan cara memilih path dengan kemungkinan besar benar tertinggi dan mengesampingkan path yang kurang menjanjikan sehingga dapat menemukan solusi bahkan untuk sebuah permasalahan yang sulit dalam waktu yang singkat. Komponen heuristic search pertama ada state space, keseluruhan kemungkinan keadaan yang dapat dianggap sebagai solusi untuk masalah yang diberikan. Kemudian initial state, titik awal dalam tahap pencarian dan berfungsi sebagai keadaan awal dari masalah yang dihadapi. Kemudian ada goal test, tahap pengecekan apakah state ini saat ini memenuhi syarat sebagai solusi dari masalah yang diberikan. Kemudian successor function, fungsi ini berfungsi untuk mengganti state saat ini ke state yang lebih dekat mendekati solusi dari permasalahan. Yang terakhir ada heuristic function. Fungsi ini berfungsi untuk memperkirakan value dari masing-masing state untuk membuat path dan yang berpotensi besar menemukan solusi. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada tipe heuristic search. Untuk yang pertama ada generate and test. Untuk yang kedua ada hill climbing. Untuk yang ketiga ada star search. Untuk yang keempat ada best first search. Bisa di next. Oke, untuk yang pertama di sini ada generate and test. Jadi generate and test adalah strategi pemecahan masalah yang digunakan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu komputer, rekayasa, dan desain. Strategi ini melibatkan dua langkah utama. Yang pertama ada generate, yaitu membangkitkan, dan yang kedua ada test atau menguji. Jadi untuk yang generate atau membangkitkan ini melibatkan penciptaan solusi potensial untuk masalah yang sedang dihadapi. Solusi ini bisa berupa ide, desain, algoritma, atau bahkan hipotesis. Proses pembangkitan ini bisa dilakukan secara manual, menggunakan intuisi dan pengalaman atau dengan bantuan alat bantu seperti algoritma genetika, pencarian acak, atau simulasi. Untuk yang kedua, di sini ada tes atau menguji. Jadi, di sini menguji solusi tersebut untuk melihat apakah solusi tersebut ini memenuhi kriteria yang diinginkan. Pengujian ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti simulasi, eksperimen, atau analisis teoritis. Hasil pengujian akan memberikan informasi tentang keefektifan solusi yang dibangkitkan. Oke, bisa di next. Oke, di sini tuh di generate and test, di sini ada beberapa untuk contoh permasalahan dan solusinya. Nah, jadi untuk yang biasa diketahui di generate and test ini merupakan suatu metode pencarian yang penggabungan antara deep first search dengan pelacakan backtracking atau bergerak ke belakang menuju ke titik awal. Nah, jadi di sini untuk yang di sebelah kiri itu ada suatu kasus yang namanya traveling salesman problem atau TSP. Jadi semisal nih ada seorang salesman ingin mengunjungi kota, semisal di sini ada A atau B atau C atau D gitu. Jadi di sini tuh bebas mau dimulai dari yang sebelah apa. Bisa dimulai dari A atau bisa dimulai juga dari C gitu.
Nah, untuk jarak dari tiap kotanya di sini kan sudah diketahui. Semisal dari A ke B itu jaraknya 8, dari B ke C itu 5 dan seterusnya. Selanjutnya kita semisal ingin mengetahui rute terpendek di mana setiap kota hanya boleh dikunjungi tepat satu kali. Nah, di sini kan tema untuk yang generate and test ini hanya bisa dilalui satu kali. Jadi, semisal dari A ke B itu kita nggak bisa balik lagi dari B ke A. Tapi setelah dari A ke B harus ke C atau ke D. Untuk pengaplikasiannya bisa dilihat untuk yang di bagian sebelahnya, di situ ada gambar yang mana dicontohkan bahwa kita titik pertamanya itu dimulai dari A. Nah, dari A itu bisa ke B, bisa ke C, atau bisa ke D. Nah, untuk B itu peluangnya hanya ada dua, yaitu C atau D. Dan setelah itu kita cari nih rute terpendeknya itu yang mana. Misal dari A, B, C, D itu kan bisa dikatakan setelah kita jumlahkan untuk rutenya itu ada 19 meter. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu ada A, B, D, C itu jaraknya 18 meter. Untuk yang A, C, B, D itu jaraknya 12. Dan untuk A, C, D, B itu jaraknya 13. A ke D, kemudian ke C, dan kemudian yang terakhir itu di B, itu ada 18. Dan untuk yang terakhir di sini ada A ke D, kemudian ke B, dan yang terakhir ke C itu totalnya adalah 16. Jadi dilihat dari semua percobaan yang sudah dilakukan, itu yang terpendek adalah 12 meter, yakni yang A, C, B, D. Jadi untuk generate and test ini hanya bisa dilakukan satu kali dalam perlintasan, namun dari total banyaknya itu kita bisa lihat rute terpendek itu yang mana, dan di sini tuh biasanya lebih lama untuk pengaplikasiannya. Mungkin bisa di next. Nah, ya, untuk selanjutnya, untuk kelebihan dari generate and test, yaitu satu kelebihannya fleksibel. Strategi ini dapat digunakan untuk memecahkan berbagai jenis masalah. Dua, kreatif. Strategi ini mendorong kreativitas dan eksplorasi solusi baru. Tiga, iteratif. Strategi ini memungkinkan perbaikan solusi secara bertahap. Lalu untuk kekurangan dari generate and test ini yaitu membutuhkan waktu. Strategi ini bisa memakan waktu jika solusi yang dibangkitkan banyak dan proses pengujiannya kompleks. Kedua, tidak selalu optimal. Strategi ini tidak menjamin solusi yang ditemukan adalah solusi yang paling optimal. Next. Lalu, dua itu ada hill climbing. Hill climbing adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menemukan solusi optimal atau mendekati optimal untuk masalah optimisasi. Algoritma ini bekerja dengan secara berulang kali, memilih langkah yang meningkatkan nilai fungsi objektif, seperti mencapai puncak bukit. Bisa dilihat pada gambar di sebelahnya. Next. Lalu untuk kelebihan dan kekurangannya hill climbing sendiri, untuk kelebihannya satu, sederhana dan mudah diimplementasikan. Dua, efisien untuk masalah sederhana. Lalu untuk kekurangannya, yaitu satu, rentan terhadap minimum lokal. Algoritma dapat terjebak dalam minimum lokal, yaitu titik di mana tidak ada tetangga yang memiliki nilai fungsi objektif yang lebih baik, meskipun ada titik yang lebih baik di tempat lain. Kedua, tidak dapat menjamin solusi optimal. Algoritma hill climb ini tidak dapat menjamin bahwa solusi yang ditemukan adalah solusi yang optimal. Oke. Selanjutnya, A-star search. A-star search adalah sebuah algoritma pathfinding yang menerapkan heuristic search pada prosesnya. Pada A-star search, setiap blok diberi value F yang akan menjadi acuan untuk pemilihan rute. Algoritma ini akan selalu memilih blok dengan value F terendah, mulai dari initial state sampai dengan goal state untuk mencari rute terpendek.
Rumusnya Fn sama dengan Gn plus Hn, di mana F adalah value dari sebuah blok, G adalah jarak blok ke initial state, dan H jarak blok ke goal state. Jadi untuk A-star search ini sebenarnya tujuannya mirip dengan algoritma Dijkstra yang sempat diajarkan di matkul matematika diskrit, tapi bedanya di dalam prosesnya. Jadi untuk jalan algoritmanya mungkin bisa dilihat di ilustrasi sebelah kanan. Di sini di setiap blok akan diberi value F. Value F itu didapat dari penjumlahan antara jarak blok dengan initial state yang berwarna hijau dan dengan jarak blok dengan goal state, itu dengan yang blok merah. Nah, di sini bisa dilihat pada blok 81 dia memilih ke blok 71 karena jika ke blok 82 itu ke arah goalnya akan memutar yang menjadikan value F lebih tinggi. Dan seterusnya akan selalu dipilih dengan blok F yang lebih kecil untuk mencapai rute terpendek. Untuk kelebihannya sendiri, Astar dijamin akan menemukan jalur terpendek jika heuristik yang digunakan adalah admissible atau tidak melebihi jarak sebenarnya ke tujuan dan konsisten. Kekurangan A-star dalam lingkungan yang berubah-ubah, misalnya peta yang berubah, A-star harus dijalankan ulang dari awal untuk setiap perubahan yang tidak efisien. Selanjutnya, best first search. Teknik best first search merupakan teknik pencarian rute tercepat menggunakan aturan heuristik. Best first search bekerja dengan cara mencari nilai terendah dari seluruh kemungkinan rute yang ada, kemudian memilih rute terendah tersebut menjadi current state. Hal ini dilakukan mulai dari initial state sampai goal tercapai. Untuk ilustrasi ada di sebelah kanan, di sini bisa dilihat pertama initial state-nya A akan memilih ke C karena di antara opsi D dan B, C itu yang paling kecil. Lalu dari C dilanjutkan ke F karena F adalah nilai dengan value terkecil lalu dilanjutkan sampai ke goal. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan best first search. Pertama, kelebihan BFS dapat dengan cepat menemukan solusi atau jalur yang mendekati solusi karena ia memprioritaskan eksplorasi node yang dianggap paling dekat dengan tujuan berdasarkan fungsi heuristik. Kemudian kekurangannya, BFS tidak menjamin menemukan solusi yang paling optimal karena ia hanya fokus pada node yang tampaknya paling dekat dengan tujuan, bukan yang memiliki jalur total terpendek. Kemudian kelebihan dari heuristic search, yang pertama efisien, dapat dengan cepat menyaring state space yang luas untuk menemukan path yang menjanjikan sehingga bisa memfokuskan sumber daya pada area yang dipilih. Yang kedua, optimalisasi. Dengan penggunaan fungsi heuristik yang sesuai, teknik ini dapat menemukan solusi terbaik dari masalah yang sedang dihadapi. Kemudian, fleksibilitas. Teknik pencarian ini dapat diterapkan pada berbagai macam masalah di berbagai bidang untuk menemukan solusi yang optimal. Kemudian, pengaplikasian dari teknik heuristic search. Yang pertama, untuk navigasi. Ketika menggunakan aplikasi Maps untuk menemukan rute tercepat dari satu tempat ke tempat lain, algoritma pencarian heuristik dapat digunakan untuk memperkirakan jarak terdekat ke tujuan dan memilih jalur yang paling efisien. Salah satu algoritma pathfinding yang menerapkan teknik heuristic search adalah algoritma ASTAR. Yang kedua, untuk robotika, pencarian heuristik membantu robot dalam menemukan jalur optimal di sekitar rintangan untuk mencapai tujuan, seperti berpindah dari satu titik ke titik lain. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar.